Polisi menahan BBP dan menetapkan sebagai tersangka sekaligus pelaku pembuat hoaks surat suara melalui audio forensik. Untuk mengenal lebih lanjut terkait audio forensik sudah tersambung melalui Skype dengan ahli digital forensik Ruby Alamsyah melalui sambungan Skype dari Amsterdam, Belanda. Selamat pagi Mas Ruby. Mas Ruby, kalau kita bicara soal audio forensik, sebenarnya apa sih itu audio forensik? Ya, audio forensik utamanya adalah teknik di bidang digital forensik untuk melakukan komparasi sebuah suara. Jadi sebuah suara yang beredar ataupun sebuah suara rekaman itu bisa disebut unknown source. Nah, dari unknown source ini, sumber yang tidak diketahui ini, nanti akan dilakukan metode investigasi, dicari siapa kemungkinan pelakunya. Dan untuk memastikan rekaman suara tersebut adalah identik dengan kemungkinan tersangka, itu dilakukan proses audio forensik untuk memastikan karakteristik yang ada di audio rekaman dengan karakteristik yang direkam oleh terduga itu adalah sebuah kematchingan, sebuah karakteristik yang sesuai, yang tepat. Nah, jadi intinya audio forensik itu adalah teknik untuk melakukan komparasi dari sumber audio satu dengan sumber audio dua. Nah, jadi kalau misalnya teknik komparasi itu artinya kalau mau menganalisa nggak bisa dari satu sampel? Atau bisa dari satu sampel aja? Nggak bisa dari satu sampel, ya. Jadi gini, misalnya nih, kalau di kasus ini adalah yang beredar video audio hoax-nya tadi, itu kita sebut unknown source karena kita nggak tahu kan awalnya ini siapa. Nah, lalu mau dicari siapa kemungkinan orang tersebut. Kebetulan misalnya polisi menggunakan teknik mencari audio-audio yang pernah beredar di media sosial. Nah, kebetulan si pelaku memiliki audio yang pernah dia tampilkan di media sosialnya, sehingga dicoba dilakukan komparasi. Tetapi pada intinya yang akan pasti bisa digunakan secara hukum di pengadilan adalah saat rekaman yang tidak diketahui yang telah beredar di masyarakat itu lalu di-compare kepada suara tersangka. Nah, suara tersangka ini dijadikan non-source karena sudah diketahui kan ini adalah benar suara tersangka. Lalu akan diambil sampel minimal 20 kata. Nah, yang matching di rekaman unknown source tadi. Nah, dengan data-data tersebut, dengan dua sumber audio yang berbeda, dengan minimal 20 kata yang ada di masing-masing audio tersebut, nanti akan bisa dilihat, dipastikan karakteristik masing-masing audio itu adalah sesuai atau tidak. Nah, Mas Ruby kan sudah mendengar nih rekaman audio dari tersangka BBP ini. Nah, analisa Anda itu seperti apa? Adakah mungkin editan dari suaranya atau memang itu suara asli? Seperti apa, Mas? Oke. Kebetulan saya hanya pegang suara unknown source satu saja. Saya bukan penyidik, bukan penegak hukum. Nah, yang bisa mendapatkan sampel source-nya itu adalah penegak hukum. Si tersangka diambil sampel suaranya, dijadikan non-source alias suara yang diketahui, lalu di-compare. Nah, karena saya hanya punya satu sumber suara yang beredar di internet, saya tidak bisa melakukan analisis secara pasti apakah ini suara si A atau si B gitu. Oke. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan di-compare-nya dengan let's say yang diambil dari media sosial gitu untuk sumber suara lainnya. Ada nggak kalau misalnya di audio itu ada nggak sih Mas resolusi penurunannya ketika misalnya udah di-upload ke suatu media sosial gitu. Jadi beda resolusinya dan itu merubah tone-nya gitu dari seseorang. Jadi merubah sebenarnya suara aslinya yang seperti apa jadi berubah gitu. Jadi nggak matching gitu loh dengan yang unknown source ini. Iya, kalau tone atau pitch itu bukan karakteristik dari audio yang akan di-compare. Jadi ada karakteristik lain yang pasti setiap individu manusia itu berbeda. Jadi kalau tone tidak masalah. Berbeda dengan yang paling tepat adalah kalau audio yang beredar itu yang di internet ada di media sosial, suaranya tidak cukup jelas ataupun tidak ada komparasi kata-kata yang sesuai yang ada di rekaman yang beredar.
Nah, jadi masih banyak parameter lagi, Pak. Belum enggak masalah tone, masalah pitch itu tidak masalah. Itu bukan karakteristik pasti yang dicari, tetapi ada karakteristik teknis di audio forensik yang bisa memastikan bahwa unknown source dan non source 20 kata di dalamnya adalah matching atau tidak, itu bisa dilihat, bukan tingkat tone-nya ataupun kualitas suara. Nah, kualitas suara yang dipastikan. Kalau kualitas suaranya tidak jelas ataupun pengucapannya tidak jelas, nah itu baru akan menjadi problem. Iya, dan kalau yang tadi kita dengarkan ini nih, yang dari unknown source itu, dari karakteristiknya cukup jelas, kata-katanya juga, jadi memang mudah untuk di-trace gitu, nah, Mas betul. Ruby. Kalau dari unknown source tadi yang beredar di internet cukup jelas. Jadi tinggal polisi melakukan investigasi kemungkinan siapa orangnya, ditangkap, lalu diambil sampel suara non source-nya untuk dilakukan forensik. Makanya polisi bisa menetapkan dia sebagai tersangka karena sudah melakukan proses komparasi audio forensik tadi. Baik, Mas Ruby Alamsyah, terima kasih banyak ahli digital forensik sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.